Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ona Bonita. Pada hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pendidikan kewirausahaan saya. Nama Ona Bonita, NIM 25030102054 pada program studi PJJ Akuntansi, program studi S1 PJJ Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan laporan penjualan produk saya yang telah saya sampaikan pada UTS sebelumnya, yaitu bonbon garlic chicken atau ayam goreng bawang putih. Di sini saya melakukan penjualan hanya selama 1 minggu. Berikut adalah analisis dari hasil penjualan saya. Jadi yang pertama, selama 1 minggu, saya berhasil menjual ayam sebanyak 60 packs. Untuk rata-rata perharinya sekitar 15 atau 8 atau 10 bervariasi, tapi untuk dalam 1 minggu total penjualan saya adalah 60 packs, di mana saya menerapkan sistem open PO. Karena ayam goreng bawang putih ini lebih enak dan lebih enak dikonsumsi apabila fresh dari menggoreng, jadi tidak bisa ditunggu terlalu lama, sehingga saya menerapkan sistem open PO untuk orang yang akan membeli. Di sini omset kotor yang saya dapatkan adalah sebesar 1.800.000 dengan harga jual per pack ayam sebesar 30.000, berisi ayam dan nasi putih. Untuk HPP saya mendapatkan harga di 1.057.230 dan kemudian untuk laba bersih saya adalah 587.770.000. Jadi untuk per packsnya harga jualnya 30.000, HPP-nya adalah 17.621, laba bersih per packs adalah 9.796, margin laba kotornya adalah sebesar 41,3%, margin laba bersih 32,7%, dan titik impas atau BEP-nya adalah sebanyak 13 packs per minggu. Jadi menurut saya usaha saya ini sudah profitable, titik impas hanya 13 pack sehingga penjualan 60 pack berada di 4,6 kali di atas BEP. Dan margin bersih 32,7% itu tergolong sehat untuk usaha kuliner rumahan. Dan bahan baku ayam menyerap 63,8% dari total HPP atau komponen yang paling menentukan. Nah, di sini volume penjualan saya masih terbatas karena sistem pre-order, bukan karena masalah margin. Untuk selanjutnya, profil produk dan model penjualan ayam saya. Jadi nama produk saya adalah bonbon garlic chicken atau ayam goreng bawang putih. Isi per packsnya adalah ada 1 potong ayam paha atas yang dengan bumbu bawang putih dan disajikan bersama nasi. Bahan utamanya ada ayam paha atas, bawang putih, bawang merah, tepung tapioka, dan bumbu-bumbu. Untuk karakter produknya itu digoreng segar saat ada pesanan sehingga teksturnya dan aroma bawang putih tetap kuat. Untuk model penjualan saat ini, saya menerapkan sistem pre-order untuk menjaga kualitas produk saya. Jadi produksi dilakukan setelah ada pesanan masuk. Untuk kanal penjualan, saya menerima pesanan langsung dan pesanan dari media sosial yaitu Instagram yang saya share di UTS. Untuk periode penjualan saya, hanya saya lakukan 1 minggu dengan total penjualan 60 packs. Untuk selanjutnya, untuk rincian HPP yang disebutkan di awal tadi adalah dengan rincian sebagai berikut. Jadi untuk ayam paha atas, untuk penjualan selama seminggu saya membutuhkan 15 kilo dengan harga satuan 45.000 per kilo. Ada minyak goreng sebanyak 5 liter dengan harga 22.000 per liter. Untuk beras 8 liter dengan harga 14.450 per kilo. Untuk packaging saya membeli 60 pieces dengan harga 1.200 per pieces. Bawang putih saya membeli 1 kilo dengan harga 42.750. Bawang merah setengah kilo dengan harga 40.000 per kilo. Tepung tapioka 1 kilo dengan harga 15.000 per kilo. Totoli atau kaldu jamur satu bungkus dengan harga 13.000. Merica bubuk dengan harga 12.000 dan garam 5.000 rupiah. Jadi total HPP untuk 60 packs ayam goreng bawang putih adalah sebesar 1.057.230.000 rupiah. Yang mana jika dibagi menjadi 60 packs, maka HPP per packsnya adalah 17.621.000 per packs. Jadi temuan saya ayam ini menyerap 63,8% HPP. Jadi menegosiasi harga ke supplier atau membeli langsung ke rumah
potong berpotensi besar menurunkan HPP paling besar. Nah, selama ini saya membeli ayam di aplikasi online yaitu Segari dan bukan membeli di grosiran sehingga harganya masih agak cukup tinggi. Jadi jika saya membeli ke supplier atau rumah potong ayam mungkin akan menurunkan HPP lebih jauh lagi. Untuk perhitungan laba ruginya seperti ini. Jadi laporan laba rugi sederhananya adalah jadi pendapatan penjualan saya adalah 60 packs ayam dikali harga jual sebesar 30.000 sehingga didapatkan 1.800.000. Untuk harga pokok produksinya adalah di total untuk 60 packs 1.057.230 sehingga saya dapat mendapatkan laba kotor 742.770 rupiah. Nah, untuk biaya operasional saya ada gas LPG 25.000, listrik dan air 20.000, transportasi belanja bahan 30.000, perlengkapan pendukung seperti sendok, kantong, label 30.000 dan promosi dan kuota internet sebesar 50.000 sehingga total biaya operasional adalah 155.000 sehingga didapatkan laba bersih 587.770 rupiah. Jadi untuk komposisi setiap 30.000 itu bahkan bahan baku atau HPP-nya adalah 58,7%, biaya operasional 8,6%, dan laba bersih yang saya dapatkan adalah 32,7%. Jadi untuk analisis titik impasnya, margin kontribusi per pax-nya adalah 12.380, biaya tetap per minggunya adalah 155.000, BEP per unit 13 pax, BEP dalam rupiah 390.000, dan margin or safety-nya adalah 78%. Oh, untuk upah tenaga kerja, saya belum menggunakan tenaga kerja karena sejauh ini dengan pesanan open order sejumlah sekian, saya masih bisa handle sendiri. Untuk kendala utama penjualan itu adalah ayam goreng itu harus digoreng segar dan langsung digoreng ketika ada pembeli sehingga rasanya optimal. Ayam goreng yang digoreng jauh sebelum disajikan akan melempem dan aroma bawang putihnya juga berkurang dan rasanya akan kurang enak. Jadi konsekuensinya produksi hanya dapat dilakukan setelah ada pemesanan atau pre-order dan produk tidak tersedia setiap saat untuk tetap mempertahankan kualitas produk. Jadi dampaknya adalah saya akan kehilangan pembeli impulsif, calon pembeli yang ingin makan saat itu juga, jadi tidak terlayani karena harus menunggu di next open order. Volume penjualannya juga jadi terbatas, hanya 60 packs dalam seminggu atau sekitar 8-9 packs per hari, dan kapasitas produksinya belum termanfaatkan penuh, serta pendapatannya jadi tidak stabil, jadi omsetnya bergantung pada jumlah pesanan yang masuk, sehingga sulit diprediksi dan direncanakan. Yang terakhir adalah sulit untuk membangun kebiasaan beli. Jadi pelanggan tidak dapat menjadikan produk sebagai pilihan rutin karena harus ketersediaannya adalah tidak pasti, melainkan harus melalui sistem pre-order. Nah, untuk peluang perbaikan penjualan yang bisa saya lakukan adalah mengimprove produk, yaitu untuk mengembangkan varian produk, karena saat ini produknya hanya ayam dan nasi. Mungkin saya bisa menambahkan bumbu pada nasinya, seperti nasi daun jeruk, variasi pada nasi, atau nasi daun jeruk, nasi uduk, dan lain sebagainya. Dan juga penambahan sambal dan topping atau tambahan lauk lain. Kemudian saya juga bisa melakukan uji resep agar saya bisa membuat ayam yang renyah lebih lama. Kemudian saya juga bisa menambah menu pendamping bermargin seperti es teh, kerupuk, gorengan, dan lain-lain. Dan juga saya bisa menawarkan paket hemat untuk pembelian 2-3 packs. Yang kedua yang bisa saya lakukan adalah improve iklan. Jadi untuk konten video proses menggoreng untuk media sosial untuk menarik pembeli, untuk memanfaatkan hashtag dan lokasi agar terjangkau warga sekitar. Selain itu juga bisa menerapkan program referral dan diskon pembelian berulang, serta saya dapat mengumpulkan ulasan dan foto pelanggan sebagai bukti penjualan dan di media sosial saya. Kemudian untuk upaya perbaikan selanjutnya adalah saya dapat membuat booth dagangan, tapi ini membutuhkan modal yang cukup besar. Dengan membuat booth dagangan, produk akan tersedia setiap saat dan pembeli tidak perlu menunggu. Dan juga akan lebih menjangkau pembeli spontan yang lewat di lokasi. Dan juga serta dapat membantu membangun identitas merek yang terlihat secara fisik dan menggoreng di tempat tetap menjaga kesegaran produk. Nah, untuk proyeksi setelah booth beroperasi, mungkin proyeksi saya adalah yang volume penjualan yang tadinya 60 packs, mungkin dengan booth saya bisa mencapai 150 packs, pendapatan kotor bisa mencapai 4.500.000 rupiah, HPP 2.643.075 rupiah, laba kotor sebanyak
Rp1.856.925, biaya operasional Rp570.000, dan akan mendapatkan laba bersih sebesar Rp1.286.925 dengan margin laba bersih 28,6%. Di sini margin persentase sedikit turun karena adanya biaya tetap baru, tapi laba bersih dalam rupiah tetap naik lebih dari 2 kali lipat. Jadi asumsi proyeksi saya di samping ini adalah jika BUT buka 7 hari dan rata-rata penjualan 21 sampai 22 peks per hari, HPP per peksnya itu tetap di 17.621 dan tambahan biaya tetap 250 per minggu untuk sewa lapak atau sewa lapak penyusutan BUT atau untuk biaya pegawai, dan biaya operasional variabel naik untuk proporsional. Jadi mungkin next jika saya akan mengembangkan usaha ini, rencana aksi saya adalah dalam 1-2 minggu saya akan menaikkan konten media sosial hingga 3-4 unggahan per minggu, survei lokasi BUT, dan negosiasi harga ayam dengan supplier ayam atau rumah potong. Untuk jangka pendek 1 bulan, saya bisa uji resep untuk mempertahankan ayam renyah lebih lama, untuk kemudian meluncurkan paket hemat 2 packs dan menggunakan menu minuman pendamping, kemudian menyiapkan modal BUT dan peralatan penggorengan. Untuk jangka menengahnya, 2-3 bulan, saya bisa mengoperasikan BUT dengan jam buka tetap, menetapkan program referral dan kartu pelanggan, serta mengevaluasi ulang HPP dan margin saat BUT berjalan. Jadi kesimpulan untuk usaha yang saya jalankan ini sudah sehat secara finansial. Jadi laba bersih yang saya dapatkan dari omset yang saya dapatkan dalam 1 minggu itu margin bersihnya 32,7% dan titik impas hanya 13 peks. Jadi di sini masalah penjualan saya adalah di volume, bukan di margin, karena sistem pre-order membatasi volume penjualan dan BUT adalah pengungkit terbesar. Jadi ketersediaan tiap saat berpotensi menaikkan laba bersih hingga 119% tanpa perlu menaikkan harga jual. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.